Baik, kita lanjutkan materi fisika 1 dan kali ini kita akan membahas tentang energi potensial dan energi konservatif. Sebelumnya kita membahas tentang energi kinetik dan juga usaha dan nanti kita akan melihat hubungan antara usaha, energi kinetik, energi potensial dan juga, apa itu energi konservatif. Eee, Pendahuluannya jadi energi kinetik, kita ingat kembali adalah energi yang berhubungan dengan gerak benda. Jadi dari satu posisi, ke posisi lain dia bergerak, nah itu adalah, energi kinetik. Dia memiliki, apa namanya, perubahan energi, misalnya dari, gerak yaitu, laju atau kecepatan ya, laju atau kecepatan sehingga energi kinetiknya berubah. Sedangkan energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan susunan sistem suatu benda yang saling mengeluarkan, gaya. Ini adalah energi potensial. Jadi, ada suatu sistem, sistem itu bisa bermacam-macam ya, misalnya seperti energi gravitasi, itu adalah suatu sistem, gravitasi, atau energi pegas seperti sebelumnya, itu pun adalah suatu sistem. Nah, nanti, dia saling mengeluarkan gaya dan ada benda juga yang dikenai gaya tersebut, nanti kita akan melihat lebih detail. Energi potensial dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan dari stored energy yang melakukan usaha ataupun berubah menjadi energi kinetik. Jadi di sini, bahwa apa namanya, energi potensial itu kita bisa menganggapnya sebagai, sebuah benda yang memiliki energi tersimpan di dalamnya yang, melakukan usaha, terhadap, entah sistem ataupun terhadap benda lain gitu ya, ataupun, energi tersebut nanti akan berubah menjadi energi kinetik, seperti itu. Nah, prinsip konservasi energi mekanik, adalah menyeimbangkan 2 bentuk energi tersebut, yaitu antara energi kinetik dan energi potensial. Dia akan saling berubah, energi kinetik bisa berubah menjadi energi potensial, dan energi potensial juga bisa berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini adalah, prinsip dari konservasi energi mekanik, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah energi memiliki berbagai macam bentuk. Kita kita sudah, melihat kemarin energi akibat dari, apa namanya, gaya gravitasi, juga gaya pegas, apalagi ya, gaya dorong dan lain sebagainya, itu, berbagai macam energi. Nah, pertama kita akan membahas tentang energi potensial. Nah, sebuah benda yang memiliki energi kinetik dapat melakukan usaha ke benda lain. Nah, jadi kalau misalnya, sebuah benda itu tadi kita, mengatakan energi kinetik adalah, yang berhubungan dengan gerak benda. Jadi kalau benda tersebut, bergerak, nah itu, dapat melakukan usaha gitu ya ke benda lain. Contoh misalnya, palu yang kita gerakan gitu ya untuk menancapkan paku. Jadi palunya itu, bergerak artinya dia memiliki energi kinetik, memiliki suatu kecepatan tertentu atau, dengan percepatan tertentu. Nah lalu, mengenai paku dan paku akan, masuk menusuk ke dinding. Nah seperti itu contohnya. Nah energi tersebut disebut sebagai energi potensial U, ini bukan vektor ya. Energi potensial bukan, vektor, harusnya tidak tebal ya. Bentar, kita lihat energi potensial. Nah ini oke. Nah oke. Nah ini ya. Jadi energi tersebut itu disebut sebagai energi potensial U dan energi yang berhubungan yaitu merupakan energi yang berhubungan dengan sistem berhubungan antara sistem dengan suatu benda di sekitarnya, seperti itu, atau di dalam sistem tersebut. Eee, Definisi dari sistem adalah 2 atau lebih benda yang saling mempengaruhi gaya satu sama lain. Nah, jadi kalau kita punya benda gitu ya, ada entah 2 atau lebih, tidak hanya satu ya, eee dan dia mempengaruhi, benda satu mempengaruhi benda benda lainnya, maka itu adalah sistem. Gaya gravitasi itu sebenarnya adalah pengaruh dari, apa namanya, 2 buah benda ya, itu sistem dengan 2 buah benda gaya gravitasi. Jadi satu misalnya baloknya yang, apa namanya, yang turun ke bawah dan satunya lagi adalah bumi. Bumi karena dia, apa sangat besar gitu ya, sangat, benda yang memiliki massa gitu ya, maka dia akan memiliki gaya tarik. Karena, massa bumi itu jauh lebih besar dibandingkan balok gitu ya baloknya,
maka kelihatan ya bahwa hanya balok yang dipengaruhi oleh bumi seperti itu, yaitu dengan gaya gravitasi. Nah, itu adalah sistem salah satu contohnya. Sebenarnya bumi juga dipengaruhi oleh si balok tersebut, tapi karena balok itu pengaruhnya kecil gitu ya, memiliki massa yang kecil, maka dia tidak dipengaruhi, seolah-olah tidak dipengaruhi bumi tersebut terhadap balok. Mungkin kalau kita ingin melihat yang lebih besar ya kita bisa melihat ke eh, ini ya, ke yang lebih apa namanya, planet antara bulan dengan bumi gitu. Itu kan kelihatan ya bahwa bumi itu menarik bulan gitu, sehingga dia tidak keluar dari orbitnya, dan bulan berputar mengelilingi bumi gitu ya, dengan suatu apa namanya, suatu kecepatan tertentu, sehingga dia tidak lepas juga dari orbitnya. Jadi eh, bulan bulan itu tertarik oleh gravitasi bumi karena bumi lebih besar. Nah, apa, bulan pun itu mempengaruhi bumi. Satu contohnya adalah pasang surut air laut. Itu akibat gravitasi bulan. Nah, itu contoh untuk benda yang memiliki massa cukup besar sehingga pengaruhnya kelihatan satu sama lain gitu. Nah, jika susunan sistem berubah, maka energi potensial dari sistem juga akan berubah. Yaitu masalah apa namanya, teorinya ya, eh, definisi. Nah, jadi misalnya energi potensial gravitasi saat sebuah benda jatuh ke arah bumi, maka bumi mengeluarkan gaya gravitasi, eh bukan mengeluarkan ya, mengenai gitu ya, bumi membuat si benda tersebut mengalami gaya gravitasi yang besarnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi pada benda tersebut dengan arah searah dengan arah gerak benda, yaitu ke bawah ke pusat bumi. Gaya gravitasi bekerja pada benda sehingga meningkatkan energi kinetik benda. Jadi misalnya kita punya ada suatu benda gitu ya, lalu suatu benda itu kita pegang dulu di atas, nah, lalu dia jatuh ke bawah. Nah, di atas maka kita punya eh, apa kecepatan laju awal V1 ya, kalau atau kita nyebutnya kecepatan dan mengarah ke bawah, laju satu V1, dan kita memiliki energi kinetik satu. Ingat bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat ya, sangat dipengaruhi oleh kecepatan benda. Nah, pada saat ke bawah, karena akibat dari percepatan gravitasi, maka kecepatan atau laju dari benda yang jatuh tersebut akan bertambah cepat, sebut saja V2. Dan kita melihat bahwa energi kinetiknya pun berubah karena kecepatannya meningkat di sini. Di sini kan V2 lebih tinggi daripada V1 akibat percepatan, maka energi kinetik di bawah sini itu pun akan meningkat atau naik seperti itu. Nah, jadi di sini gaya gravitasi bekerja pada benda sehingga meningkatkan energi kinetik benda. Nah, sistem benda jatuh dan sistem benda jatuh dan bumi memiliki energi potensial pada setiap jarak di atas tanah. Jadi bergantung dari posisinya, maka dia memiliki suatu nilai energi potensial. Nah, pada kasus ini energi potensial yaitu U itu berubah menjadi K. Jadi kalau kita melihat sorry, dan energi potensial pada gravitasi itu hanya dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan Y. Y ini adalah yang ini, ketinggian dari suatu benda terhadap eh, apa namanya, terhadap bumi seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa artinya semakin tinggi U itu nilainya semakin besar. Dan semakin di bawah U nilainya semakin rendah. Dalam kasus ini, energi potensial semakin ke bawah itu semakin menurun, dan energi kinetik semakin ke bawah semakin naik. Jadi terjadi perubahan. Jadi kalian jangan bilang bahwa energi potensialnya hilang gitu ya. Tapi terjadi perubahan antara energi potensial U menjadi energi kinetik K. Seperti itu. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan perpindahan sejauh D, misalnya tadi dari sini ya, dari posisi 1 ke posisi 2, dan jaraknya D, itu adalah usahanya, ingat kembali, M
dikalikan G, sebenarnya F ya, F dikalikan D gitu kan. Tapi F-nya di sini adalah gaya gravitasi, sehingga besarnya adalah M dikalikan G dan dikalikan dengan jaraknya D gitu. Ini vektor dan kita karena hanya mengarah ke arah bawah gitu ya, ke arah pusat bumi, maka kita bisa melihatnya dia sebagai apa namanya, arah vertikal saja atau J di sini. Oke. Nah, lalu kita kalikan J dot J kan satu ya, sama aja. Jadi kita bisa menyatakan bahwa eh, usaha yang dilakukan oleh gravitasi terhadap benda tersebut besarnya adalah mg dikali YI dikurangi mg dikali YF. Jadi YI adalah posisi awal dan YF adalah posisi akhir. Itu adalah usahanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terlihat bahwa usaha yang dilakukan gaya gravitasi hanya bergantung pada perubahan pada sumbu Y, tidak bergantung pada perubahan posisi horizontal X. Ya, jadi hanya pada sumbu vertikal, tidak pada sumbu horizontal. Dan ini pun berlaku kalau kita misalnya menggunakan seluncuran gitu ya. Jadi kalau menggunakan seluncuran dan benda jatuh, maka ini apa namanya, usaha yang dilakukan juga oleh gaya gravitasi ini tidak dipengaruhi oleh arah horizontal, hanya arah vertikalnya saja, seperti itu. Nah, asumsi seluncurannya tidak ada gaya gesek ya. Kita tidak membicarakan gaya gesek dulu. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hanya dipengaruhi oleh perpindahan secara vertikal atau pada sumbu Y. Sehingga kita bisa menuliskan ini tadi dalam definisi energi potensial, MGYI ini menjadi UI, U awal, dan MGYF ini adalah energi potensial pada posisi akhir. Atau sama dengan kalau kita melihat dia sebagai perubahan, maka kita lihat apa namanya, energi potensial akhir dikurangi potensial awal menjadi min delta UG. Ini adalah untuk gravitasi. Jadi kita bisa melihat antara usaha dengan energi potensial memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Ya, nah itu adalah energi potensial. Oke, nah berikutnya energi potensial elastik atau kata-kata elastik ini adalah sifat yang misalnya terjadi pada pegas ya. Dia memiliki elastisitas seperti jadi apa namanya, bisa kita renggangkan, bisa kita mampatkan, dan dia akan memberikan gaya yang berlawanan dengan eh, apa namanya, arah dari apakah dia dipampatkan atau direnggangkan. Nah, misal sistem antara balok dan pegas. Gaya yang dikeluarkan pegas ke balok adalah, kita ingat kembali, besarnya Fs sama dengan min Kx. Kita sudah bahas ya di bab-bab sebelumnya. Dan usaha yang dilakukan pegas pada balok besarnya adalah Ws. Ini usahanya adalah setengah Kx awal kuadrat dikurangi setengah Kx akhir kuadrat. Dengan referensinya X sama dengan 0 adalah keadaan timbang pegas. Ya. Dan di sini terlihat bahwa WS hanya bergantung pada koordinat X awal dan akhir, dan 0 pada jalur tertutup. Nanti kita akan membahas tentang jalur tertutup atau yang dinamakan istilahnya loop. Ya, ini ya. Nah, jadi eh, usaha usahanya ini eh, berkebalikan tadi dengan energi pada gravitasi yang hanya dipengaruhi oleh perpindahan vertikal. Pada pegas yang pegas horizontal, maka dia hanya dipengaruhi oleh eh, perpindahan horizontal saja. Seperti itu. Ya tentu kalau misalnya kita gantungkan pegasnya itu beda lagi ya. Yang ini pegas yang secara horizontal. Sehingga kita bisa melihat energi potensialnya itu besarnya adalah ini. US sama dengan setengah KX ya. Jadi dua.
Jadi untuk energi potensial pada pegas itu adalah setengah kx kuadrat. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan ini berbeda dengan gravitasi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi kita melihat misalnya ada suatu benda dan pegasnya berada di titik kesetimbangan x sama dengan nol, lalu kita dorong sejauh x. Nah, di sini maka pada saat kita dorong dimanfaatkan pegasnya, terdapat energi yang tersimpan pada pegas, gitu ya. Jadi ada energi yang tersimpan pada pegas dan kalau kita dorong sampai ke jarak maksimum x max, jadi sampai tidak bisa lagi didorong lagi gitu ya, maka energi potensialnya pun akan maksimum nilainya. Dan besarnya energi potensial pada pegas ini adalah setengah kx kuadrat. Dalam kasus ini, energi kinetiknya adalah nol. Kenapa? Karena dia belum bergerak. Kita masih menahan di sini. Jadi ada energi di sini, gitu ya, yang arahnya ke arah kanan, gitu. Ini kan kita dorong ke arah kiri. Nah, ada energi yang tersimpan pada pegas, arahnya ke arah kanan. Nah, itu besarnya adalah setengah kx kuadrat dan energi kinetiknya sama dengan nol karena masih diam. Pada saat kita lepaskan, maka pegas ini energi yang terdapat pada pegas akan terlepas gitu ya. Yang mengakibatkan pegas ini berusaha kembali ke titik awalnya lagi, ke titik kesetimbangan x sama dengan nol. Seperti itu. Dan balok ini akan melaju ke arah kanan akibat energi yang terlepas dari pegas tersebut diberikan kepada balok tersebut. Nah, dalam kasus ini energi potensial pegas menjadi nol, yaitu pada kembali ke saat semula, karena ini berada di titik setimbang. Tentu secara nyata dia biasanya tidak langsung kembali ke semula ya, dia agak apa namanya berosilasi terlebih dahulu. Tapi kita tidak melihat osilasi, tapi kita langsung melihat pada titik akhir pada keadaan steady state, yaitu dia akan kembali pada ke titik setimbang. Nah, sehingga energi potensial pegasnya itu menjadi nol. Dan energi kinetik pada sistem pegas dan balok ini besarnya berubah menjadi setengah mv kuadrat. Jadi dalam kasus ini energi potensial itu diubah menjadi energi kinetik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi kita membahas tentang gaya konservatif dan tentu artinya ada juga gaya non konservatif. Nah, ini yang istilah yang cukup penting ya yang harus kalian pahami. Jadi kita punya di sini dua kasus ya. Kasus pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi usaha yang dilakukan gaya gravitasi kita ingat kembali itu hanya bergantung pada perubahan ketinggian, tidak bergantung apakah turunnya secara vertikal atau meluncur miring. Berarti tidak ada hubungannya. Dia mau diluncurkan selama yang bekerja hanya gaya gravitasi itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Di mau dia miring mau langsung vertikal, eh, energi potensialnya itu nilainya akan sama selama perpindahannya jarak ketinggiannya itu sama, perpindahan ketinggiannya. Nah, namun pada saat kita bisa tekan tentang gaya gesek gitu ya, misalnya pada seluncuran gitu ya, maka energi yang hilang ini itu sangat bergantung pada jarak meluncurnya gitu. Jadi seberapa jauh dia terkena gaya gesek, maka ini seberapa besar energi yang hilang tersebut gitu ya. Nah, jadi ada dua kasus. Yang pertama bahwa kita melihat ini tidak bergantung pada apa namanya pada jalurnya. Nah, sedangkan yang kedua dia sangat bergantung pada jalur gitu. Jalurnya ini ya tentu seberapa panjang dia meluncur. Nah, jadi misalnya untuk gaya gravitasi dia turun sejauh seperti ini atau dia turun secara vertikal seperti ini. Nah, ini energi potensialnya akan sama. Tapi kalau kita melibatkan gesekan atau gaya gesek, maka beda jalur karena jaraknya bisa berbeda seperti ini, maka dia akan memiliki energi yang hilang atau akibat gaya gesekan itu berbeda pula. Nah,
Jadi kasus satu kita bisa melihat tidak dipengaruhi jalur yang dilewati. Nah, namun untuk kasus dua ini sangat dipengaruhi oleh jalur yang dia lewati. Nah, jadi kita pisahkan kasus satu. Untuk keadaan kasus satu itu disebut adalah energi konservatif. Jadi kalau misalnya energinya tetap sama, apa namanya, dimanapun kemanapun jalur yang dilewati, maka dia adalah gaya konservatif. Tapi kalau dia sangat bergantung pada jalur, artinya dia melewati jalur yang berbeda dan energinya yang apa namanya energinya menjadi berbeda pula, maka untuk kasus seperti kasus 2 gaya gesekan itu adalah gaya non konservatif. Oke, kita lihat. Jadi gaya konservatif ini yang sifat yang penting ya untuk dipahami, memiliki dua sifat penting. Yang pertama adalah sebuah gaya adalah konservatif jika usaha yang dilakukan pada partikel bergerak antara dua titik. Jadi kita punya titik satu I dan titik dua misalnya F di sini tidak bergantung pada jalur yang dilewati. Jadi kalau bendanya mau lewat ke sini, mau lewat ke sini, mau lewat ke sini. Nah, selama titik awal dan titik akhirnya sama dan energinya ternyata sama gitu ya untuk memindahkan benda tersebut, maka eh, dia dikatakan gaya konservatif atau disebut istilahnya sebagai path independent atau tidak bergantung pada jalur. Seperti itu, path independent mungkin lebih istilahnya lebih singkat ya. Saya biasanya menyebut path independent. Nah, yang kedua, sifat kedua adalah usaha yang dilakukan gaya konservatif pada partikel melewati jalur tertutup loop adalah nol. Nah, ini kita tadi membahas jalur tertutup ya. Jadi jalur tertutup adalah jalur dengan titik awal dan titik akhir sama. Ya, jadi kita bisa melihat gini ya. Contoh adalah gaya gravitasi atau gaya pegas pada benda yang tadi ya. Nah, jadi yang kita sudah bahas adalah gaya gravitasi. Jadi bendanya mau jatuhnya lurus secara ke bawah ataupun miring, selama dia hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, tidak ada, misalnya tidak ada gaya lain, maka itu adalah gaya konservatif. Dan besarnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi MgYI min MgYF. Nah, ini kita melihat ini memenuhi poin pertama, hanya dipengaruhi koordinat Y, gitu ya. Jadi mau dia pindah X-nya berubah-ubah gitu ya, mau ke kiri, ke kanan dan seterusnya, itu tidak ada hubungannya gitu ya, tidak mempengaruhi usahanya. Maka ini disebut sebagai path independent. Dan yang kedua, maka usahanya ini akan nol kalau jalur tertutup yaitu YI sama dengan YF gitu. Ya, kita bisa melihat dari rumus ini dulu, teorinya ya. Dari rumus ini, kalau YI sama dengan YF, maka hasilnya akan nol kan? Nah, itu berarti nomor dua juga dipenuhi. Nah, jadi kalau dia misalnya ini adalah titik awal, nah, lalu bendanya itu bergerak kemana, terus dan seterusnya, tapi dia ujungnya balik lagi ke sini, mau jalurnya seperti itu misalnya, atau jalurnya seperti ini. Nah, selama dia kembali lagi ke titik sebelumnya, gitu ya, di titik awal dan di titik akhir yang sama, eh, gaya konservatif akan memberikan nilai usaha atau energi sama dengan nol. Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin, nah ini ya. Nah, itu adalah gaya konservatif. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi sifat ini, maka itu adalah gaya non konservatif. Nah, energi potensial dapat dihubungkan dengan gaya konservatif dan hanya untuk gaya konservatif gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan gaya konservatif, maka hubungannya akan berbeda. Nah, jadi misalnya kita punya energi potensial yang berkaitan dengan gaya gravitasi yang tadi kita bahas. Kita definisikan sebagai energi potensial akibat gravitasi adalah M dikalikan G dikalikan dengan Y, yaitu ketinggiannya. Dalam hal ini bisa Y, bisa H. Nah, itu hanya masalah simbol ya. Nah,
Secara umum, usaha untuk usaha konservatif, untuk usaha oleh gaya konservatif yang dikenai benda oleh gaya konservatif akan sebanding dengan energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Jadi usaha gaya konservatif yang dikenai oleh suatu benda itu apa namanya sebanding dengan energi potensial awal dikurangi energi potensial di titik akhir. Atau kita sama dengan minus delta U, yaitu delta U itu adalah selisih nilai antara potensial di titik awal dan potensial di titik akhir, atau beda nilai dari keduanya. Nah, sedangkan untuk gaya non-konservatif, sebuah gaya dikatakan non-konservatif jika mengakibatkan perubahan energi mekanik E yang awal yang apa namanya energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial di sini. Nah, ini adalah energi mekanik. Nah, sebagai contoh, saya punya buku di sini disimpan di atas meja. Nah, asumsikan gitu ya bahwa meja ini itu memiliki apa permukaan yang kasar. Begitu juga dengan buku sehingga akan mengakibatkan gaya gesek pada saat kita menggerakkan buku di atas meja. Dan di sini ada dua jalur. Pertama adalah jalur biru dan kedua adalah yang jalur orange. Titiknya itu sama antara titik A dan titik B gitu ya. Jadi titik awalnya buku adalah di titik A dan tujuan buku digerakkan itu hingga ke titik B lewati dua jalur ini. Nah, misal meja dengan gaya gesek akan memiliki perbedaan energi kinetik sebesar kalau dia melewati garis biru, maka eh, perubahan gaya kinetik akibat gesekan itu besarnya adalah min Fk dikalikan dengan D. Karena jaraknya adalah D kan di situ. Itu untuk garis biru. Tapi kalau kita melewati garis oranye yang ini, maka total gaya gesekan yang apa namanya yang dikenai oleh buku dari titik A ke titik B menjadi min Fk pi D per 2, yaitu adalah apa namanya ini keliling setengah lingkaran kan atau busur setengah lingkaran. Nah, itu adalah pi pi D per 2 seperti itu. Dengan D ini adalah diameter dari setengah lingkarannya. Nah, di sini artinya nilai dari gaya geseknya itu berubah. Berubah kan? Yang menyebabkan energi mekaniknya ini pun terjadi perubahan, yaitu sebesar ya tergantung ya dari garis biru ataupun garis oranye gitu ya. Nah, ini adalah terjadi perubahan gitu. Jadi kita punya dua titik gitu ya, titik awal dan titik akhir. Nah, ternyata pada saat kita menggerakkan benda tersebut dari titik awal ke titik akhir melewati eh, dua jalur yang berbeda, memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu gabungan antara energi mekanik ya, gabungan antara energi kinetik dan potensial yang berbeda. Mungkin kalau eh, apa namanya bergeraknya hanya secara horizontal, kita tidak perlu memikirkan ini ya apa namanya energi potensial ya, karena energi potensialnya eh kalau horizontal, oh ya bisa bergerak ya, potensialnya bisa berubah juga ya. Eh, jadi nggak perlu memikirkan gaya gravitasi, tapi dipengaruhi juga ya. Ya itu ini dipengaruhi gaya gravitasi ya, frictionnya ya. Nah, jadi kita bisa intinya kita bisa melihat bahwa perbedaan jalur itu membuat energi mekanik total energi mekanik dari poin A ke poin B itu menjadi berbeda gitu, tidak lagi bernilai konstan. Nah, itu adalah gaya non konservatif. Oke. Berikutnya kita akan melihat gaya konservatif dan hubungannya dengan energi potensial. Jadi dari yang tadi disebutkan ya, usaha yang dikenai partikel oleh gaya konservatif tidak dipengaruhi jalur yang dilewati
partikel. Ya sebenarnya antara partikel dengan benda sama ya, cuma karena partikel itu kecil biasanya dia tidak dipengaruhi oleh eh, bentuk-bentuk lain gitu ya. Kalau misalnya apa namanya tekanan udara, gaya hambat udara gitu ya, ataupun gaya gesek dan lain sebagainya. Dan hanya bergantung pada koordinat akhir dari partikel saja. Jadi itu adalah untuk gaya konservatif ya. Kalau kita melihat usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif F misalnya ya, ketika partikel bergerak pada sumbu X, maka besarnya adalah ini ini rumus usaha dari sebelumnya. W usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada suatu partikel itu besarnya adalah integral dari posisi X di awal sampai posisi X di akhir Fx dx, atau sama dengan min delta U. Jadi ini adalah energi potensialnya gitu. Nah, dengan Fx adalah komponen F pada arah perpindahannya. Sehingga usaha yang dilakukan gaya konservatif itu sebanding dengan negatif perubahan energi potensial yang berkaitan dengan gaya tersebut. Atau kalau kita ingin menuliskan ulang untuk delta U-nya, delta U itu sama dengan potensial di titik akhir dikurangi potensial di titik awal sama dengan min integral, jadi ini sambungnya sama ya, min integral fx dx. Nah, ini sama kan? Nah, itu hanya masalah penyebutan saja antara hubungan antara usaha dengan beda energi potensial. Seperti itu. Nah, istilah energi potensial menyatakan bahwa benda tersebut memiliki potensial. Jadi ini makanya kenapa namanya potensial energi ya, karena dia memiliki potensial. Potensialnya berupa apa? Dia kemampuan potensialnya itu adalah benda tersebut memiliki eh, potensi gitu ya, atau kemampuan untuk mendapatkan energi kinetik, atau kebalikannya, bukan mendapatkan, dia melakukan usaha gitu ya. Melakukan usaha ketika dilepaskan dari titik tertentu di bawah pengaruh gaya konservatif pada sebuah sistem gitu. Nah, di sini kita melihat energi potensial dapat juga ditulis sebagai, ya ini sebenarnya hanya perubahan dari bentuk yang sebelumnya ya. Jadi energi potensial di titik akhir itu sama dengan gaya yang terjadi sepanjang sumbu X tersebut ditambah energi potensial pada titik awal. Nah, mungkin ini yang di sini mungkin agak sulit untuk dibayangkan ya, tetapi ini tetap menjadi catatan penting karena di kuliah kuliah berikutnya di semester depan itu kita akan membahas dimensi yang lebih tinggi. Jadi pada kasus perpindahannya 1D gitu ya, satu dimensi, hanya sumbu X saja, hanya sumbu Y saja, gaya akan selalu konservatif jika hanya berupa fungsi posisi. Kita ngomongnya fungsi posisi ya, tidak ada gaya gesek, tidak ada gaya tahan angin, tahan udara, air resistant gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menyatakan tentang fungsi posisi X atau Y, maka dia akan selalu gaya konservatif. Namun untuk dimensi yang lebih tinggi, 2 dimensi ataupun 3 dimensi, nah ini tidak akan selalu gaya konservatif walaupun fungsinya adalah fungsi posisi gitu ya. Hanya X dan Y gitu, tapi belum tentu akan terjadi apa namanya, belum tentu gayanya itu akan selalu konservatif. Nah, untuk di materi sekarang karena sebagian besar adalah kita melihatnya hanya satu dimensi, maka kita bisa melihat kalau fungsinya hanya dipengaruhi oleh posisi. Jadi maksudnya satu dimensi itu ya kalau X, X lagi gitu ya, X di titik awal, X di titik akhir, Y di titik awal, Y di titik akhir gitu. Nah, itu pasti akan selalu konservatif. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di materi-materi berikutnya, matematika teknik ataupun medan elektromagnetik, nanti kalian akan melihat apa, mungkin kalkulus 2 kayaknya belum masuk di matematika teknik ya. Kalian akan melihat kita melihat di dimensi yang lebih tinggi, 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ternyata perpindahan benda pada bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang walaupun hanya memiliki fungsi posisi, itu belum tentu gayanya konservatif. Nanti harus dicek dulu gitu ya, ada cara mengeceknya apakah dia
itu gayanya konservatif atau tidak untuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, nah ini untuk konservasi energi mekanik. Jadi kalau misalnya kita punya suatu benda di atas ya, jadi ini eh, kita akan melihat misalnya benda diam di atas, maka kita melihat energi kinetiknya itu adalah nol karena dia diam, tidak bergerak. Tapi energi potensialnya kita punya nilai yaitu M dikalikan G dikalikan ketinggiannya. Nah, lalu energi mekaniknya E itu akan sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, lalu jika suatu benda itu jatuh akibat adanya gaya gravitasi dan kita asumsikan tidak ada daya tahan terhadap udara gitu ya, jadi tidak ada apa namanya ketahanan terhadap udara, jatuh bebas saja gitu ya. Nah, setelah jatuh maka energi kinetiknya, anggap aja ini ketinggiannya belum nol ya, energi kinetiknya akan naik gitu. Kalau dia sampai mencapai tanah ketinggiannya 0 H0, maka energi kinetiknya akan menjadi maksimum besarnya dan energi potensialnya akan menurun hingga 0 kan kalau ketinggiannya 0. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa energi kinetik naik tapi energi potensial turun. Nah, ini adalah hubungannya bahwa energi potensial di sini berubah menjadi energi kinetik gitu dari ketinggian menjadi pergerakan gitu. Dan energi mekaniknya itu akan sama besarnya, yaitu K ditambah U. Antara E di atas ini, energi mekanik tadi pada saat di atas, dengan energi mekanik pada saat di bawah, ini besarnya akan sama. Seperti itu. Nah, jadi total energi mekanik E itu akan tetap sama, dan ini merupakan contoh konservasi energi mekanik. Konservasi energi mekanik. Jadi bahwa energi mekanik di titik awal sama dengan energi mekanik di titik akhir, yang artinya adalah jumlah antara energi kinetik dan potensial di titik awal itu akan sama dengan jumlah antara energi kinetik dan energi potensial di titik akhir, gitu. Energi kinetik dan potensialnya akan berubah-ubah, bisa berubah-ubah, tapi totalnya energi mekaniknya itu tetap sama. Ini asumsi tidak ada energi lain yang masuk atau keluar sistem ya, seperti adanya air resistance atau apa namanya hambatan udara seperti itu. Jadi misalnya anggap aja yang terjunnya itu aerodinamis, jadi tidak dipengaruhi oleh hambatan udara. Nah, jika lebih dari satu gaya konservatif bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem, maka fungsi energi potensial dikenakan untuk masing-masing gaya. Jadi ada penjumlahan di sini, misalnya untuk energi potensial, nah, seperti ini. Karena kecepatan benda sama ya, tidak berubah, maka energi kinetiknya sama, tapi energi potensialnya itu merupakan penjumlahan dari dua atau lebih sistem tersebut. Contoh yang paling contohnya misalnya kalau kita menggantungkan benda secara vertikal menggunakan pegas, gitu ya, maka selain ada gaya pegas, kalau kita apa namanya merenggangkan atau pegasnya itu kan akan merenggang ya akibat dari berat benda. Juga ada gaya gravitasi. Jadi itu adalah gabungan antara gaya pegas yang vertikal dengan gaya gravitasi yang vertikal juga. Jadi ada dua gaya di situ yang mengenai benda tersebut. Nah, itu contohnya ya, contoh dari misalnya eh, apa namanya ada lebih dari satu gaya konservatif dan itu bisa banyak ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, nah, ini untuk usaha oleh gaya non-konservatif. Jika terdapat gaya non-konservatif pada sistem, maka energi mekanik pada sistem tidak akan bernilai konstan. Jadi, kalau apa namanya ada gaya non-konservatif yang bekerja pada benda ini, misalnya, maka E di sini energi mekanik di atas itu akan berbeda nilainya dengan energi mekanik di bawah. Tuh. Jadi nilainya tidak konstan. Nah, usaha oleh gaya yang ini ada dua apa ya? Ada dua sistem istilahnya ya yang berupa gaya non konservatif. Yang pertama adalah usaha oleh gaya yang diterapkan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia bagusnya apa ya. Bahasa Inggrisnya adalah applied force. Jadi
dia suatu gaya itu di-applied, dikenakan pada suatu benda. Nah, ini adalah yang namanya applied force gitu. Misal saat kita mengangkat sebuah buku, ya. Nah, pada saat mengangkat sebuah buku, artinya ada gaya yang dikenai buku dan juga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi kita sudah bahas tadi adalah gaya konservatif. Nah, pada saat lalu gaya apa namanya akibat gaya gravitasi ini kita memiliki energi kinetik kan tadi kita sudah bahas. Nah, pada saat kita mengenai suatu apa namanya kita memberikan suatu gaya pada buku tersebut, gaya dari luar, maka terjadi perubahan gaya apa namanya perubahan energi kinetik gitu. Energi kinetiknya akan berubah gitu. Nah, karena gaya gravitasi adalah gaya konservatif juga, WG sama dengan min delta U atau ya delta energi potensial, maka kita bisa menyatakan W gaya yang apa namanya gaya yang diterapkan pada buku tersebut itu akan sebanding dengan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Nah, jadi kalau kita melihat sisi sebelah kanan dari persamaan yang ini, ya, ini akan merepresentasikan perubahan energi mekanik dari sistem antara buku dan bumi, karena kita membicarakan gaya gravitasi ya. Eh, nah, jadi terdapat perubahan yang apa namanya, yang seharusnya bernilai suatu nilai tertentu, akibat kita memberikan gaya tertentu pada buku tersebut, dia akan berubah nilainya. Bisa berkurang, bisa bertambah tergantung gayanya apakah searah atau berlawanan arah. Kalau kita misalnya mengangkat berarti sebenarnya adalah eh, berlawanan arah dengan gaya gravitasinya. Seperti itu. Nah, applied force ini dapat memindahkan energi ke dalam atau keluar sistem. Jadi energi mekaniknya dia menghilang, tapi lagi-lagi kita tidak bisa mengatakan energi menghilang ya, tapi dia dipindahkan entah itu keluar dari sistem atau justru masuk ke dalam sistem. Sehingga misalnya kalau keluar dari sistem artinya energi mekaniknya berkurang nilainya. Kalau ada energi yang kita masukkan ke dalam sistem maka energi mekaniknya dia bertambah. Seperti itu. eh ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kasus dengan gesekan kinetik. Jadi gaya gesek tadi kita sudah lihat juga bahwa dia adalah contoh gaya non konservatif. Misalnya kita punya buku. Buku ini kita berikan dorongan sehingga memiliki laju VI sebut saja. Dan dia bergerak ke arah sumbu X positif. Tapi pada saat digerakkan karena dia tidak rata permukaan antara buku dengan mejanya tidak rata, maka terjadi gaya gesekan yang mengakibatkan bahwa si buku ini dia akan melambat dan lama kelamaan akan berhenti. Itu VF-nya sama dengan nol. Nah, ketika buku bergerak sejauh D, misalnya ini adalah D, gitu ya, ini adalah D dari sini ke sini. Gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Gaya ini menyebabkan penurunan eh, Nah, gaya gesek ini itu menyebabkan penurunan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya menurun, besarnya adalah, nah, penurunannya adalah delta energi kinetik dari gesekan itu besarnya adalah min FK dikalikan dengan D. Nah, kalau misalnya ini anggap aja hanya horizontal ya, maka dia gaya kinetiknya itu akan berkurang. Kalau misalnya gaya ini apa namanya buku ini melewati turunan gitu ya, sehingga memiliki energi potensial juga akibat gravitasi, maka total dari energi mekaniknya itu akan berubah, besarnya adalah min FKD. Kita di sini tidak tahu ya berapa energi kinetiknya, berapa energi mekaniknya, tapi akibat dari gesekan ini maka kita melihat bahwa energinya itu khususnya ini ya energi mekaniknya itu akan berkurang bergantung dari besarnya koefisien geseknya dan juga jarak yang ditempuh oleh buku tersebut. Gitu. Artinya energinya
dalam tanda kutip menghilang gitu. Menghilang dari sistem atau keluar dari sistem karena dia nilainya akan berkurang gitu. Dengan apa namanya? Di sini kita energi mekanik awal ditambah delta E itu akan sama dengan energi mekanik di akhir. Harusnya tentu kalau dia konservatif delta E ini akan sama dengan nol. Tapi karena ada gaya gesek di sini yang sifatnya non konservatif sehingga mengakibatkan perubahan energi mekanik. Nah, jadi ini hubungan antara gaya konservatif dan energi potensial. Misal partikel bergerak sepanjang sumbu X, ya, dan asumsi gaya konservatif dengan komponen X, yaitu Fx bekerja pada partikel. Jadi ada partikel kita gerakan searah sumbu X akibat dari gaya Fx. Nah, usaha oleh gaya konservatif yang mengalami perpindahan delta X adalah W sama dengan misalnya Fx dikalikan delta X atau sama dengan min delta U. Artinya terjadi perubahan energi potensial. Energi potensial ya. Nah, kalau kita melihat perpindahan yang sangat kecil dari sangat kecil sehingga delta X menjadi dx infinite small maka kita bisa mendefinisikan perubahan yang sangat kecil pula pada energi potensial sistem sebagai du. Sehingga du akan sama dengan fx dx. Itu. Sehingga gaya konservatif yang berhubungan dengan energi potensial besarnya adalah fx sama dengan minus turunan pertama energi potensial terhadap x. Nah, ini adalah menjadi fungsi turunan. Ini bisa dipakai rumusnya. Jadi bisa jadi energi potensialnya itu perubahannya tidak konstan. Dia membentuk suatu kurva tertentu. Ini dia perubahannya bukan konstan seperti ini, tapi dia membentuk suatu kurva tertentu dan kita tetap bisa menghitungnya misalnya dari satu titik ke titik lain sepanjang sumbu x. eh, nah itu ya sepanjang sumbu x yaitu misalnya di misalnya di satu titik misalnya pada x tertentu. Nah, ini besarnya adalah nah kemiringannya itu adalah fx gayanya seperti itu. Itu gaya yang dikenai pada saat di posisi tersebut apa namanya yang memiliki energi potensial dengan fungsi tertentu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini bisa kita apa namanya dari awal gitu ya kita melihat bahwa yang sudah dijelaskan bahwa yang pertama energi mekanik sistem itu bernilai konstan ketika hanya gaya konservatif yang bekerja pada sistem. Sedangkan energi mekanik dikatakan hilang ketika terdapat gaya non-konservatif. Nah, untuk kasus ini, untuk materi ini, kita akan menyatakan hilang gitu ya, jika ada gaya non-konservatif. Tapi nanti kita akan mempelajari ke depannya itu pada materi termodinamika, nanti kita akan melihat sebenarnya ya bahwa energi mekanik itu tidak hilang sebenarnya, ya, tapi dia berubah menjadi suatu energi yang tersimpan dalam berbagai objek yang sebenarnya dia membentuk suatu sistem gitu ya, yang membentuk suatu sistem yang berbeda dari sistem yang ada atau disebut sebagai energi internal. Jadi misalnya balik lagi tadi ke buku yang kita gerakan dan mengakibatkan adanya gaya gesek. Nah, ternyata eh, energi mekaniknya itu kita melihat tadi berkurang dari posisi pertama ke posisi akhir. Nah, tapi sebenarnya bahwa energi mekanik yang hilang itu ternyata tersimpan. Tersimpannya di mana? Yaitu di buku dan juga di permukaan. Dari mana kita tahu eh, tersimpannya di buku dan permukaan? Nah, pada saat terjadi gesekan, kita bisa melihat nanti kita bisa melihat bahwa terdapat eh, kenaikan suhu di antara permukaan dengan buku tersebut. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa energi mekaniknya itu berubah menjadi energi panas pada permukaan dan buku ya gampangnya kalian kalau digesekkan ke tangan juga apa namanya
suatu benda yang kasar kita gesekkan ke tangan misalnya, maka akan, lama-kelamaan menjadi panas, seperti tangan kita. Eee, nah itu contohnya ya, jadi berubah. Jadi, untuk sebagian besar sistem gitu ya, yang tentu secara nyata tidak bisa benar-benar ideal, umumnya maka energinya itu, ketidakidealan itu terjadi akibat energinya itu berubah menjadi energi panas, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, apa namanya, pada saat kalian menggunakan, telepon gitu ya, HP gitu ya, dari HP khususnya ya. Pada saat kalian menggunakan telepon, maka telepon itu lama-kelamaan akan terasa panas ya. Apalagi kalau misalnya, banyak, fitur yang aktif gitu ya. Nah itu, atau misalnya saat, sedang, sinyalnya ya lagi rada-rada susah gitu ya. Nah jadi di situ ada beberapa energi yang terjadi gitu ya. Ada beberapa proses yang terjadi, salah satunya mungkin adalah proses, penerimaan sinyal pada antena, atau mungkin juga, proses entah itu dari prosesornya dan lain sebagainya yang bekerja, terjadi ketidakidealan, ketidakefektifan, sehingga mengubah sebagian energi yang ada gitu ya menjadi panas. Nah itu salah satu contohnya. Itu, sehingga sistemnya itu menjadi tidak ideal gitu kan, karena ada energi yang berubah menjadi panas. Nah itu contohnya seperti itu, ada ketidakidealan. Dan itu adalah, konsep perubahan energi gitu ya, menjadi energi panas. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya adalah untuk energi ini, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dihilangkan. Nah, jadi itu tidak ada ya, tidak bisa diciptakan lagi ataupun dihilangkan lagi. Nah, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi total energi pada sistem terisolasi, jadi kalau misalnya kita melihat sistem apa namanya, sistem yang, lebih besar lagi gitu ya, itu akan bernilai konstan, selalu konstan. Entah kita melihatnya sebagai sistem yang lebih besar atau kita melihatnya sebagai sistem yang, lebih kecil gitu ya, entah, apa namanya, contoh tadi adalah gaya gesekan, dia menjadi panas, berubah menjadi energi yang lain, jadi energi yang keluar dari sistem, apa namanya, pergerakan buku, atau mungkin kita lihat dari segi atom, misalnya arus contohnya ya, arus itu sebenarnya adalah pergerakan dari, arus listrik adalah pergerakan dari elektron kan, elektron bergerak dari satu titik ke titik lain, terjadi gaya gesekan lagi, nah sehingga, dan itu akan mengakibatkan timbul panas dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat suatu sistem yang lebih besar atau kita melihat ke sistem yang, mikroskopik, pasti ada gitu ya, di situ pasti, ada perubahan energinya gitu. Jadi bukan benar-benar menghilang, bukan benar-benar tiba-tiba ada gitu ya, tapi dia akan berubah ke sesuatu yang mungkin bisa kita rasakan ataupun tidak, tapi tetap bisa diobservasi seperti itu. Jadi energi total alam semesta itu akan konstan, gitu ya, akan selalu konstan. Misalnya hanya berubah bentuk, entah itu dari, tadinya ada sebuah planet dengan gaya gravitasi lalu dia, apa namanya, atau matahari gitu ya dengan gaya gravitasi yang sangat besar dan dia, umurnya sudah ini apa, lalu mati menjadi Eee, matahari yang mati terus berubah menjadi black hole juga dan lain sebagainya, perubahan-perubahan di alam semesta itu, eee, apa namanya, memiliki energi yang akan selalu konstan. Ya kecuali nanti ya kalau udah kiamat itu beda lagi. Selama itu belum terjadi, ya energinya itu akan selalu konstan, hanya berubah bentuk, seperti itu. Ya. Oke, materinya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.